cực gắt tại Pencastilat, võ sĩ Việt Nam tung đòn khiến Indonesia rời sàn đấu. Phía Indonesia khiếu nại không chịu bị xử thua. Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Saat ini SEA Games di Kamboja menjadi sorotan masyarakat Asia Tenggara setelah tuan rumah yaitu Kamboja terlalu memaksakan ingin menjadi juara umum dalam perlombaan merebut emas. Berbagai cabang olahraga yang tak masuk akal pun dimasukkan Kamboja untuk menjadi juara umum. Selain itu, cara licik juga dilakukan oleh panitia SEA Games di Kamboja kepada para lawannya. Mereka melakukan tindakan tidak sportif atau curang itu semata-mata ingin menjuari setiap cabang olahraga. Imbasnya, atlet Indonesia juga terkena tindakan curang, yaitu harus di walk out dari pertandingan. Kejadian tidak menyenangkan itu menimpa salah satu atlet Indonesia. Oke, ini guys, sebenarnya beberapa keputusan wasit atau pengadil atau panitia yang ada di Kamboja ini, di mana betul lah apakah yang dikatakan oleh Edwin ini bahwa mereka ingin menjadi juara umum itu adalah fokus dan target Kamboja. Jadi ada beberapa perkara kontroversi dari beberapa segi olahraga itu menimbulkan keraguan yang begitu tidak disenangi oleh beberapa pihak, termasuklah juga Indonesia dan juga beberapa negara lain. Jadi kita simak dulu video ini guys, untuk nanti saya akan buat reaksi di ujung video ini apabila kita mengetahui apa-apa yang berlaku di dalam pertandingan di Kamboja ini guys. Ayo guys. Indonesia dari cabang olahraga pencaksilat, yaitu atas nama Bayu Lesmana. Ia diduga dipaksa walk out Bayu Lesmana saat berhadapan dengan tuan rumah yaitu Kamboja. Diduga ini guys mendapatkan dipaksa mundur. SEA Games 2023. Tindakan curang ini lagi pasal bendera terbalik. Bukan kali pertama. Sebelumnya pernah terjadi di cabang balap sepeda gunung, karateka, bahkan di pencaksilat sendiri sudah kali ketiga ini. Kali ketiga. .co.id, setelah Bayu Lesmana di WO, pesilat asal tuan rumah Nom Serok Rakham melaju ke semifinal. Di babak semifinal pun kejadian yang sama terulang. Namun kini yang menimpa pesilat asal Malaysia, sepertinya medali emas terkesan dipaksakan untuk diberikan kepada tuan rumah Kamboja. Malaysia pun dicurangi juga ya, dan akhirnya Kamboja yang mendapat medali emas dalam pencak silat ini. Padahal pesilatnya seperti pensil inul yang gampang roboh. Sebagaimana diberitakan sebelumnya. Ini lagi guys. Ini yang paling menimbulkan keraguan yang cukup tinggi apabila kecurangan wasit dan juga mungkin panitia apabila perlawanan ini berbaki 8 detik ya kalau tidak silap. Indonesia mendahului ini 61, kemudian Vietnam 43. Tetapi apabila pengadil memberhentikan perlawanan ini di hanya berbaki 8 detik itu dan mengisytiharkan bahwa pesilat Indonesia tidak perlu lagi berlawan dan akhirnya kalahlah. Maksudnya begitu. Jadi kita pun dah tahu di mana kesilapan pesilat Indonesia ini. Jadi ini yang menimbulkan kontroversi dan kemarahan pelatih Indonesia itu. Ini pelatih Indonesia ini bekas Kopassus mungkin ya. Murka melihat Indonesia dicurangi sekali peltot langsung ciut. Jadi ini guys saya nampak video, ada satu videonya kan dia menterbalikkan meja itu. Itu mungkin kemarahan yang paling memuncak. Jadi ini juga perlu ditunjukkan kecurangan wasit ini, kemarahan pelatih-pelatih Indonesia ini wajar sebenarnya. Begini jauh mendahului guys, 61. Ini Vietnam 43. Kita lanjutin guys. Atlet pencaksilat asal Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama. Ada dugaan sikap yang tidak fair dari wasit. Pertama saat Safira Dewi Meliani melawan wakil Vietnam di Center Phnom Penh pada Rabu 10 Mei 2023. Awalnya ia unggul jauh dari lawannya dengan skor 4-3, 61. Namun tiba-tiba pertandingan dihentikan di 18 detik tersisa. Juri menjatuhkan kemenangan kepada pesilat Vietnam. Tetapi kini kemenangan itu diberikan ke Safira Dewi Meliani setelah proses akhirnya kecurangan dapat juga dia emas. Terkuak sampai akhirnya manajer tim Letkol Infanteri Ed Wahyu Junior Toto yang juga menjabat sebagai asisten operasi komando pasukan khusus murka atas tindakan curang yang dilakukan oleh kontingen Vietnam.
Tengok tuh. Wahyu Junior Toto tidak Hmm. memikirkan berada di mana. Ia pun bahkan sampai melotot kepada salah satu juri dan wasit yang dinilai tidak becus menjalankan jalannya pertandingan. Nah ini guys, jadi ngam lah apa yang dibuat oleh pelatih Indonesia ini. Sekiranya mereka tidak membantah apabila dicurangi begini, mungkin kekalahan itu diterima begitu saja. Jadi apabila mereka ada membuat bantahan dan didiskusikan, akhirnya silat Indonesia juga mendapat emas, walaupun Vietnam juga mendapat emas. Jadi di sini kedua-duanya naik pentas untuk mendapat medali emas. Jadi ini salah satu lagi sejarah baru di Kamboja apabila sama-sama mendapat medali emas. Jadi banyak yang perlu diperbaiki dalam penganjuran di Kamboja ini. Oke, kita lanjutin guys. Letnan Kolonel Junior Toto yang diketahui perwira Kopassus ini mengatakan kemenangan sejati tidak hanya dilihat dari hasil pertandingan dan perlombaan, tetapi juga dari bagaimana kita bertindak selama perlombaan. Jadi tetaplah fokus pada tujuan yang baik dan bertindaklah dengan sportivitas yang tinggi. Karena itulah yang akan membuatmu menjadi pemenang sejati. Jangan pernah ragu dan takut bertindak jika apa yang kita lakukan benar. Namun setelah perwira Kopassus ini murka melihat anak didiknya dicurangi, akhirnya Indonesia dapat meraih medali emas atas nama Syafira Dewi Meliani dari cabang pencak silat nomor tanding putri kelas B. Makanya jangan berurusan Kopassus, beginilah akibatnya. Baru dipelotot saja sudah ketar-ketir. Bagaimana jika merasakan tongkat kasih sayang dan selang kasih sayang? Nah, itu lagi ya. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan adu mekanik di kolom komentar. Nah, begitu guys ya, apa yang dilakukan oleh panitia-panitia di Kamboja ini. Saya mungkin ya, saya punya penglihatan, pandangan, pendapat. Ini penganjuran di Kamboja ini adalah antara yang paling terburuk lah daripada segi penganjurannya. Bukan apa guys, karena di hari pembukaan saja mereka telah menampilkan bahwa bendera Indonesia itu mereka terbalikkan. Itu sepatutnya tidak berlaku di dalam satu penganjuran sukan si yang sangat besar, yang sangat berprestis dan juga perlu diperiksa ya sebelum pembukaan itu dilakukan. Setiap bendera itu sepatutnya ada yang mungkin ketua kontingen ataupun mungkin panitia ataupun mungkin pegawai-pegawai yang ditugaskan di dalam memeriksa ke semua bendera itu sama ada betul ataupun tidak. Tetapi kalau difikirkan anak-anak kecil yang sekolah pun tahu kedudukan bendera ini. Jadi tak akan negara Kamboja itu tidak tahu keadaan bendera setiap negara itu kedudukannya seperti itu. Jadi apabila itu terbalik dan juga nampak oleh semua orang yang ada di stadion masa pembukaan dan juga masa live di media sosial, itu menunjukkan Kamboja telah melakukan satu kesalahan yang sangat berat. Karena bendera ini adalah satu identitas setiap negara yang perlu dijaga dengan rapi. Dari segi penganjuran olahraga ini, bukan saja Indonesia, tapi paling banyak lah. Saya ingat Indonesia yang paling banyak dicurangin daripada olahraga silatnya, karatenya. Ada beberapa lagi tadi yang disebut. Malaysia pun ada juga dicurangi sehingga Malaysia juga tidak mendapat emas dalam acara silat itu. Dan ada lagi satu. Apabila Indonesia mendapat emas ya, kemudian penerimaan emas itu di malam hari, lampu pun tiada, kemudian disuluh lah pakai lampu mobil. Itu menunjukkan satu bagaimana Kamboja ini menganjurkan sukan olahraga ini sampai begitu sekali, tidak ada persediaan yang rapi, sedangkan sukan si ini adalah satu sukan yang sudah 60 tahun telah lamanya berlangsung daripada awal sampai ke akhir-akhir. Tetapi
persediaan pada tahun 2023 yang pada saat ini begitu keadaan kita sudah berubah canggih serta serba digital, kemudian media sosial yang banyak, itu seandainya seperti lampu itu dipancarkan menggunakan mobil ya, itu amat dahsyat sekali. Ada lagi satu guys, apabila bendera masa Indonesia juga menang medali emas, tapi bendera yang dikibarkan itu dipegang oleh orang, bukan dia ada bendera tiangnya, tapi orang yang memegang bendera itu. Jadi ini sama ada sengaja dibuat begitu ataupun menampilkan satu keunikan, itu saya tidak pasti guys, itu saya kurang pasti, tapi ini menunjukkan satu mungkin entah, susah mau cakap juga guys, mungkin itu keunikan, mereka membuat itu dengan begitu memang, sebab untuk melihatkan keunikan macam tadi lampu mobil itu, mungkin keunikan ataupun memang kekurangan yang ada di Kamboja sebegitu. Jadi mudah-mudahan kita doakan juga ya atlet-atlet Malaysia Indonesia tetap bersemangat walaupun dicurangi sebegini. Dan tadi itu kalau tidak dibantah oleh pelatih Indonesia itu, mungkin Safira itu mendapat medali perak, silver sajalah. Tetapi apabila ditantang dengan kebenaran yang mereka rasa benar itu betul, apabila mendahului 61 berbalas 43 Vietnam, dan di mana kesalahan pesilat Indonesia, dia terus dihentikan perlawanan itu. Jadi itu pelatih Indonesia itu sangat berani ya untuk membantah, dan juga akhirnya Safira juga mendapat medali emas, walaupun Vietnam pun emas, Safira emas, dua-dua emas naik ke podium itu. Jadi mungkin kalian punya pandangan dan pendapat sendiri ya terkait dengan olahraga sukansi pada tahun ini. Begitu banyak sekali mistake dan kekurangannya, itu perlu diperbaikilah di masa-masa yang akan datang. Jadi guys, mungkin kalian punya pandangan sendiri, kalian komentar di ruang kolom di bawah ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel yang dalam video ini tadi, yaitu Warkui. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.